Bab 1766, Wilayah Kekaisaran Pusat. Sebaiknya kau pergi. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Dao Jue melibatkan terlalu banyak area. Demi keselamatanmu, aku tidak bisa memberitahumu kabar apapun. Pemilik pasar gelap menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengetahui bahwa Aiden berlatih Dao Jue sebelumnya, dan telah mengingatkannya tentang hal itu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain masih ingin menemukan bagian kedua dari Dao Jue. Tuan, mengapa kamu seperti ini? Luo Fusen sedikit tidak puas. Pemilik pasar gelap terdiam beberapa saat. Dia memang memiliki persahabatan yang baik dengan leluhur keluarga Luo. Oleh karena itu, dia merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya yang terdalam untuk orang-orang di keluarga Luo, dan dia juga mencintai Luo Fusen, murid murahan ini. Tapi Dao Jue Agung sangatlah penting, dan bahkan melibatkan rahasia surga. Aiden bukan satu-satunya yang ingin mengetahui keberadaan Dao Jue Agung, ada juga beberapa kekuatan top di dunia. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi semakin aku tahu, semakin berbahaya jadinya. Bahaya apa, Guru? Beritahu saya, dengan adanya saudari Yiren di sini, tidak ada di antara kami yang takut. Luo Fusen meraih pakaian pemilik pasar gelap dan menanyainya dengan penuh semangat. Pemilik pasar gelap sedang pusing. Meskipun Zuokyu Yiren benar-benar abadi, Dao Jue melibatkan dunia rahasia kuno di alam semesta. Menurut legenda, alam rahasia kuno adalah warisan kaisar abadi yang sebenarnya dan tempat pencerahan. Selama berabad-abad, dunia rahasia ini tidak terlihat oleh dunia luar. Tidak ada yang tahu apa isinya, dan bahkan ada rumor bahwa ada makhluk abadi yang menjaga alam rahasia kuno. Beraninya dia menyebutkannya dengan mudah. Selama itu melibatkan alam dewa abadi, semua makhluk hidup tidak akan berani menyebutkan namanya. Jika tidak, bahkan jika mereka berjauhan dan tidak terbatas dalam ruang dan waktu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa abadi akan tetap merasakannya dan pada akhirnya memantulkannya dan mewujudkannya di surga. Terlebih lagi, ini melibatkan kaisar yang sebenarnya. Senior, tolong lihat. Aiden tidak banyak bicara saat ini, dia langsung menggerakkan tangannya, bergerak dalam lintasan yang misterius dan tidak terduga. Dao Jue beredar, dan pola Dao misterius bermunculan. Tindakan ini mengejutkan pemilik pasar gelap. Dia memandang Aiden dengan tidak percaya, mulutnya terbuka lebar. Kamu benar-benar telah mengembangkan Dao Jue Agung hingga tingkat seperti itu. Pemilik pasar gelap tidak bisa lagi tetap tenang. Tidak ada yang tahu kengerian teknik misterius ini lebih baik darinya, dan itu bahkan melibatkan kaisar legendaris. Dia sendiri juga mempraktikkan versi sederhana dari Grid Dao Jue, tetapi dia masih tidak dapat memperbaiki kekurangannya dan sangat menderita karenanya. Oleh karena itu, ketika Chen Bai datang menemuinya sebelumnya, dia tidak menceritakan semua beritanya. Namun, dia tidak menyangka Aiden benar-benar akan mengembangkan Dao Jue ke tingkat tertinggi di mana pola Dao muncul. Ini luar biasa. Pemilik pasar gelap menatap Aiden dalam-dalam, berhenti sejenak, dan berkata, rahasia Dao besar kemungkinan besar melibatkan alam rahasia kuno dan rahasia surga. Orang biasa tidak bisa mempraktikkan metode ini, tetapi Anda bisa mempraktikkannya sampai tingkat tertentu, yang pasti luar biasa. Dao Jue Agung lebih rumit dari yang dibayangkan. Awalnya adalah metode rahasia Istana Surgawi kuno. Istana Surgawi kuno telah dihancurkan, hanya menyisakan Istana Surgawi yang belum lengkap yang tersembunyi di kedalaman alam semesta. Jika Anda menemukan Istana Surgawi kuno, Anda mungkin dapat menemukan paruh kedua Dao Jue Agung. Tanpa basa-basi lagi, saya ucapkan terima kasih senior, dan kami akan segera berangkat. Kata Zuokyu. Pemilik pasar gelap khawatir, legenda mengatakan bahwa Istana Surgawi kuno adalah cabang dari alam rahasia kuno. Alam rahasia kuno mungkin adalah tempat di mana kaisar abadi mencapai pencerahan. Dengan hubungan yang begitu kuat, masih ada kekuatan yang berani menghancurkan Istana Surgawi kuno, jadi saya menyarankan Anda sebaiknya memikirkannya dengan cermat sebelum berbicara. Kali ini, dia tidak menyembunyikannya lagi. Melihat betapa jahatnya Aiden, dia juga ingin tahu betapa tidak wajarnya jika pihak lain memperbaiki Dao Jue yang asli. Terima kasih, senior, karena telah mengingatkanku. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan bagian kedua dari rahasia besar. Aiden sangat bertekad dan melihat ke kejauhan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Penundaan satu hari lagi akan membuat Xia Qianyu semakin tidak yakin. Sebelum Istana Surgawi kuno dihancurkan, penguasa Istana Surgawi menyegelnya di ruang hampa dengan kekuatan magis tertingginya. Bahkan jika Dewa Abadi datang, sulit untuk menebak lokasi spesifiknya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun tanpa akhir, meskipun banyak orang kuat telah mencoba menemukan reruntuhan Istana Surgawi, mereka belum menemukan jejak apapun. Lanjut pemilik pasar gelap. Tuan, jika Anda mengetahui hal lain, segera beritahu kami. Ada sedikit kelicikan di mata Luo Fusen. Pusat kota kekaisaran. Pemilik pasar gelap perlahan mengucapkan 4 kata itu. Pusat kota kekaisaran. Aiden, penduduk asli Zuokyu, dan Dewa Luo Fu sama-sama terkejut pada saat yang bersamaan. Central Imperial City adalah persimpangan sebenarnya dari semua dunia budidaya dan pusat dari semua dunia. Luas dan kecemerlangannya telah melampaui imajinasi. Ini adalah tempat yang dirindukan oleh banyak ras dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia.
Daripada mengatakan bahwa kota Kekaisaran Pusat adalah sebuah kota, lebih baik mengatakan bahwa kota Kekaisaran Pusat adalah ladang bintang dan dunia yang terbentuk. Itu menjulang tinggi di seluruh wilayah bintang utama dan kota-kota besar, dan dikatakan sebagai tangan kaisar abadi sejati. Di sana, ada eksistensi yang melampaui semua imajinasi. Ini adalah persimpangan langit dan dunia, persimpangan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan tempat di mana banyak alam semesta menyatu. Ya, jika kamu ingin menemukan petunjuk menuju istana surgawi kuno, kamu harus pergi ke kota Kekaisaran Pusat. Kata pemilik pasar gelap. Senior, bisakah kamu lebih spesifik? Aiden bertanya dengan cemberut. Ukuran kota Kekaisaran Pusat melebihi ukuran galaksi. Ini adalah pusat dari semua alam dan persimpangan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak orang berkuasa di sana, mengumpulkan para jenius terbaik dari seluruh dunia, dan apapun bisa terjadi. Menemukan petunjuk di sana lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Pemilik pasar gelap tidak butuh waktu lama dan mengeluarkan jimat kuno dari tangannya. Jimat itu bersinar dengan cahaya kuning dan tampak berusia tertentu. Dia dengan hati-hati menyerahkan tanda kuning itu kepada Aiden dan berkata, tanda ini diturunkan kepadaku oleh tuanku ketika dia sekarat. Itu adalah benda dari istana surgawi kuno. Dengan memegang tanda ini, begitu warisan Tiangong muncul di sekitar Anda, sebuah reaksi akan terjadi. Hanya dengan menemukan warisan Tiangong dan menggunakan darahnya kita dapat membuka reruntuhan Tiangong yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Ingat, benda ini tidak boleh dibocorkan, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Terima kasih, senior. Aiden membungkuk dalam-dalam kepada pemilik batu hitam itu dan dengan cepat menghilangkan tanda kuning itu. Mereka bertiga berdiskusi untuk berangkat ke kota Kekaisaran Pusat. Itu adalah kota legendaris Kaisar Abadi, terpencil, suci, dan penuh dengan legenda yang tak ada habisnya. Zuo Qiuyiren berkembang dengan aura keabadian, sekali lagi menggunakan kekuatan keabadian terbang untuk merobek ruang yang kacau, menggulung Aiden dan Luo Fusen dan bergegas masuk. Tidak lama setelah mereka bertiga bergegas ke ruang yang kacau, seluruh bidang bintang yang hancur tiba-tiba bergetar hebat. Kerangka bintang besar yang melayang di sekitar bidang bintang meluncur ke bawah, ruang angkasa meledak, dan energi yang menghancurkan dunia berfluktuasi, seolah-olah binatang buas yang tak tertandingi akan segera lahir. Saat berikutnya, bayangan hitam keluar dari angkasa, seluruh tubuhnya mendidih dengan energi iblis, dan langsung menyelimuti seluruh bidang bintang yang rusak. Dalam sekejap, bidang bintang berguncang, dan para biksu yang tinggal di bidang bintang ini memandang ke arah langit dan melihat bayangan hitam yang tiba-tiba muncul. Bayangan hitam itu meroket, tidak sesuai dengan aturan alam semesta ini, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Bayangan hitam lebih besar dari bidang bintang ini, dan penampakan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dikelilingi oleh cahaya darah dan memancarkan aura jahat dan jahat. Saya dengan jelas merasakan aura istana surgawi, mengapa tiba-tiba menghilang. Bayangan iblis itu berbicara pada dirinya sendiri, dan suaranya meledak seperti guntur. Kemudian bayangan iblis itu mengacungkan jarinya, dan garis-garis darah melesat ke langit, menciptakan kembali semua yang telah terjadi di masa lalu. Saya hanya melihat pemandangan Aiden, Zuo Qiuyiren, Luo Fusen berbicara dengan lelaki tua itu muncul kembali, dan bahkan semua pemandangan semua makhluk hidup di wilayah bintang rusak dari lahir hingga mati, dari yang biasa hingga yang menonjol. Darah di bayangan hitam melonjak, dan dalam sekejap, dia sudah mengetahui keseluruhan cerita. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan isap yang mengerikan menghancurkan seluruh bidang bintang yang rusak. Dalam sekejap mata, galaksi runtuh, dan bintang-bintang yang bersinar selamanya berubah menjadi bubuk. Semua kehidupan layu dan ditelan seluruhnya. Di pasar gelap, para biksu yang datang untuk berdagang tertangkap basah dan ditelan bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan dan melawan. Bab 1767 akan datang. Penguasa pasar gelap memandang ke langit dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya. Dia telah mencapai puncak alam manusia. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi mengalir di sekelilingnya. Sebagai orang terkuat di bidang bintang ini, Master Pasar Gelap tidak melarikan diri, tetapi segera bergegas menuju bayangan iblis besar. Tapi semua serangan itu tidak berpengaruh di depan bayangan iblis itu. Ketika bayangan iblis itu melesat sedikit, tubuh pemilik pasar gelap segera hancur berkeping-keping, dan jiwanya ditelan olehnya. Seluruh bidang bintang meratap dalam waktu singkat, dan banyak pembangkit tenaga listrik teratas mencoba melarikan diri dari segala arah, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat lepas dari menelan bayangan iblis. Dalam waktu singkat, setiap bunga, pohon, serangga, burung, ikan, dan binatang di bidang bintang mati dan dimakan menjadi energi yang paling murni. Sosok iblis hitam itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berlumuran darah. Itu benar-benar mengubah bidang bintang yang rusak yang telah melalui perang menjadi zona mati dan mengubahnya menjadi setetes kehampaan. Setelah menyedot seluruh bidang bintang, bayangan iblis menghilang ke dalam kegelapan karena udara tipis. Di saat yang sama, setelah perjalanan yang lama, Aiden, Zuo Qiuyiren, dan Luo Fusen akhirnya tiba di kota Kekaisaran Pusat. Dilihat dari jauh, ini adalah kota megah yang tak terbayangkan, tergantung di alam semesta. Skalanya telah melampaui bidang bintang, dan jauh lebih spektakuler dari kota asal sebelumnya. Daripada mengatakan bahwa ini hanya sebuah kota, lebih baik dikatakan bahwa ini adalah sebuah benua dan dunia.
Pola jalan langka terjalin di sekitar pusat kota kekaisaran, dan berbagai lampu peri kekecewaan berkeliaran dan berkedip. Semua langit tampak tidak berarti di depan kota kekaisaran, seolah-olah kota ini adalah surga dan alam yang sebenarnya. Tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya, Aiden dan mereka bertiga memasuki kota kekaisaran pusat pada saat yang bersamaan. Kota kekaisaran sangat besar dan tidak terbatas, di luar imajinasi. Sebenarnya, ini bukan lagi kota sederhana, tetapi pusat dunia. Di sini Anda dapat melihat dengan mata telanjang jalinan pola Dao, dan hambatan dunia yang menjulang. Dari waktu ke waktu, kekuatan besar kembali dari dunia lain, dan ada juga makhluk menakutkan yang berangkat dari kota kekaisaran ke dunia lain. Meskipun tidak ada makhluk abadi sejati di mana-mana di sini, yang pasti tidak hanya ada satu makhluk abadi sejati, dan bahkan mungkin ada keberadaan yang melampaui makhluk abadi sejati. Kota tempat 3 orang masuk memiliki perasaan kecil. Situasi di atas kota sedang berubah, langit berbintang melonjak, dan terdapat jalur yang menghubungkan semua alam besar dan alam semesta. Tentu saja, kecuali sejumlah kecil manusia puncak yang memiliki harta langka yang dapat melakukan perjalanan ke alam lain melalui jalur ini, biksu biasa di alam manusia pasti akan mati jika mereka memasuki jalur tersebut dengan gegabah. Bagian-bagian ini jelas disiapkan untuk makhluk tingkat keabadian sejati, dan hanya mereka yang telah mencapai tingkat keabadian sejati yang dapat melakukan perjalanan melalui bagian dunia dengan aman. Saya khawatir kota-kota ini benar-benar diciptakan oleh Kaisar Abadi. Aiden merasa sedikit emosional. Dia adalah seorang abadi di kehidupan sebelumnya dan telah mencari cara untuk menjadi seorang kaisar. Namun, dia tidak bisa menjadi seorang kaisar sampai dia terluka parah oleh Li Taixuan dalam serangan diam-diam, hanya sedikit sisa jiwanya yang tersisa. Untuk menjadi seorang kaisar, dia harus meninggalkan semua hukum dan cara para pendahulunya dan menciptakan hukum kekaisarannya sendiri. Betapa sulitnya membuat undang-undang. Tetapi jika Anda tidak membuat undang-undang baru, Anda hanya bisa berhenti di masa lalu, dan sulit untuk menjadi seorang kaisar. Saya merasa ada aturan misterius di sini, yang khusus ditetapkan untuk makhluk abadi sejati. Zuo Qiuyiren berkata dengan ragu. Keabadian sejati jarang terjadi, dan bidang-bintang besar atau bahkan alam semesta kecil hampir tidak dapat mendukungnya. Menjadi abadi berarti setidaknya memiliki hidup yang kekal, keabadian langit dan bumi, dan keabadian yang abadi. Dewa sejati dapat menggunakan kekuatan seluruh langit dan berbagai cara, sehingga kekuatan tempur mereka sangat menakutkan sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan wilayah bintang dalam satu pikiran. Oleh karena itu, dalam domain bintang super seperti domain bintang Zongtian, terdapat ahli tak tertandingi yang telah menyiapkan formasi dan tidak diizinkan menjadi abadi. Tujuannya adalah untuk melindungi semua makhluk hidup di wilayah bintang. Setelah makhluk abadi bertarung, mana yang hampir tak ada habisnya akan menghancurkan dunia dan tidak akan sulit untuk menghancurkan wilayah bintang. Dikatakan bahwa pusat kota kekaisaran yang megah di depan kita ini diciptakan oleh kaisar abadi yang sebenarnya. Meski begitu, masih ada beberapa aturan yang membatasi kekuatan tempur makhluk abadi sejati. Aiden, kemana kita harus pergi untuk menemukan warisan Tiangong? Luo Fusen mengerutkan kening. Pusat kota kekaisaran ini begitu luas sehingga setiap batu bata yang dapat dilihat di mana-mana dihias dengan bintang. Pemilik pasar gelap hanya menyuruh mereka datang ke kota kekaisaran pusat dan memberi mereka tanda Tiangong. Namun kota kekaisaran begitu besar, sangat sulit menemukan warisan Tiangong. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu saat ini. Sehat. Saat ini, Aiden sebenarnya merindukan Sengun Xingwuya. Alangkah baiknya jika saudara Wuya dan Moying ada di sini. Salah satu dari keduanya mahir dalam deduksi, dan yang lainnya memiliki mata supernatural yang dapat melihat sebab dan akibat. Selama kamu datang, ayo kita urus. Zuo Qiuyiren berpikir sejenak dan berkata, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Aiden mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan terus berjalan menuju kota bersama mereka berdua. Ada banyak sekali biksu di kota kekaisaran pusat, termasuk manusia puncak yang sangat kuat dan biksu alam jiwa baru lahir. Seiring berjalannya waktu, Central Imperial City berkembang menjadi pola yang aneh. Artinya, mereka terbagi menjadi 2 faksi besar, yang satu adalah penduduk asli kota kekaisaran pusat, dan yang lainnya adalah orang luar dari semua dunia besar dan wilayah bintang lainnya di alam semesta. Ada juga konflik di antara keduanya. Penduduk asli kota kekaisaran percaya bahwa kota kekaisaran pusat adalah pusat dunia dan cukup untuk menguasai seluruh alam semesta. Mereka telah tumbuh di kota kekaisaran sejak kelahiran mereka, dan memiliki status bangsawan, dan para biksu dari wilayah bintang lain dan dunia besar datang untuk merebut dan menduduki sumber daya mereka. Sejak itu, kota kekaisaran pusat telah dibagi menjadi kota dalam dan kota luar. Kota bagian luar mengumpulkan para biksu dari seluruh dunia besar dan wilayah bintang lainnya, sedangkan bagian dalam kota secara alami dipenuhi oleh penduduk asli. Jika para beku di luar kota ingin memasuki dalam kota, mereka harus mendapatkan jalur lintasan, jika tidak mereka akan dibunuh. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang memenuhi syarat untuk bebas masuk dan keluar kota dalam dan luar kota. Yang kuat dihormati, dan hukum alam yang lemah dan yang kuat berlaku di mana-mana. Penduduk asli bagian dalam kota selalu memandang rendah bagian luar kota, percaya bahwa bagian luar kota telah lama tercemar oleh banyak ras campuran. Aiden, Zuo Qiuyiren, dan Luo Fusen sedang berjalan di tepi luar kota saat ini.
Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga datang ke kota kekaisaran pusat di dunia yang luas ini, jadi mereka sangat penasaran. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan mereka, dan banyak biksu dari luar kota bergegas ke satu arah. Mereka bertiga sedikit terkejut. Melihat situasi ini, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di kota kekaisaran. Rekan Tao, bisakah Anda memberitahu saya mengapa semua orang menuju ke tempat berkumpul? Aiden mengulurkan tangannya untuk menghentikan seorang biksu dan bertanya. Baru di sini, kan? Biksu itu memandang Aiden, Zuo Qiuyiren, dan Luo Fusen, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Bagus. Aiden menjawab, kami memang baru di kota kekaisaran pusat. Tidak heran. Biksu itu berkata dengan tergesa-gesa, rekan Tao, kamu tidak tahu apa-apa. Hari ini bertepatan dengan uji coba duel gelap antara naga dan harimau yang berlangsung 100 tahun sekali di kota kekaisaran pusat, jadi semua orang bergegas untuk menyaksikan kesenangan itu. Pertarungan naga harimau. Duel gelap. Mereka bertiga tampak bingung. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu, cari tahu sendiri. Beku itu meninggalkan kata-katanya dan bergabung dengan kerumunan. Bab 1768, Duel Gelap. Mereka bertiga tertegun sejenak, lalu mengikuti arus orang setelah ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa pemahaman, mereka bertiga mengetahuinya. Duel kelam ini memang merupakan peristiwa akbar yang terjadi sekali dalam satu abad di Central Imperial City. Orang-orang kuat dari seluruh dunia dan berbagai ras bertarung di arena, terlepas dari hidup atau mati. Pemenangnya akan mendapatkan sebagian dari warisan guru abadi. Yang disebut pertarungan naga harimau adalah acara pra-pertandingan untuk pemilihan duel gelap. Tentu saja, yang terpenting adalah duel gelap diadakan di dalam kota dan di luar kota bersama-sama. Bagaimanapun, warisan Dewa Abadi bukanlah lelucon. Bahkan penduduk asli di pusat kota yang menganggap diri mereka mulia bukanlah apa-apa di hadapan Dewa Abadi. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan, dan semua biksu di seluruh dunia menghabiskan seluruh hidup mereka hanya berjuang untuk menyeberang, mencuri jalan surga, dan menjadi lebih kuat. Sekalipun Anda benar-benar abadi, akan menjadi berkah yang besar jika Anda bisa mendapatkan harta abadi. Sebuah ruang terbuka besar muncul di depannya, dan 4 lelaki tua sedang duduk di depannya. 8 formasi disusun di sekitar ruang terbuka, dan 8 formasi itu kebetulan terhubung ke jalur dunia di atas kota kekaisaran. Keempat lelaki tua itu adalah penjaga penegak hukum di kota kekaisaran pusat. Mereka berempat berasal dari wilayah bintang lain posisi orang yang lebih tua. Di Central Imperial City yang tak ada habisnya, hanya segelintir orang yang dapat mengambil posisi sebagai penatua. Oleh karena itu, tingkat budidaya keempat tetua semuanya berada pada tingkat keabadian yang cacat. Lebih rendah dari makhluk abadi sejati, tetapi melampaui pembangkit tenaga listrik ekstrim manapun di alam manusia. Melihat dari kejauhan, cahaya perisamar muncul di atas kepala keempat tetua. Dalam kompetisi seleksi pertarungan naga harimau ini, saya berharap para biksu dari luar kota saya akan berusaha keras untuk berpartisipasi. Jika Anda bisa menang, Anda akan mendapatkan tiket masuk kota. Salah satu dari 4 tetua menggunakan kekuatan sihirnya dan berteriak, dan kerumunan yang padat tiba-tiba meledak. Bagi para biksu dari luar kota, pusat kota dari Central Imperial City selalu menjadi legenda dan tempat suci yang mereka dambakan. Meski berada di kota yang sama, namun perbedaan antara kota dalam dan kota luar ibarat dua dunia yang berbeda. Ada rumor di kota kekaisaran bahwa sebelum kota terdalam dan kota terluar dipisahkan, penguasa asli kota terdalam menggunakan kekuatan magis tertinggi mereka untuk memindahkan semua sumber daya berkualitas tinggi dari kota kekaisaran pusat ke sana. Terlepas dari sistem budidaya atau sumber daya budidaya, pusat kota jauh lebih unggul daripada kota luar dalam segala aspek. Para beku di luar kota tidak pernah memenuhi syarat untuk memasuki kota dalam, kecuali mereka sangat berbakat atau telah menjadi abadi. Jika Anda bisa memenangkan kompetisi pertarungan naga harimau, Anda bisa mendapatkan tiket masuk dalam kota. Ini memang godaan yang sangat besar. Banyak biksu yang bersiap dan ingin mencobanya. Keempat tetua tidak banyak bicara. Bagi mereka, duel gelap ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Bagaimanapun, pemenang terakhir adalah para biksu di pusat kota. Meskipun kota luar berpartisipasi, itu juga gagal. Warisan guru abadi tentu saja sangat berharga, namun seseorang harus memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Keempat tetua mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 4 cahaya peri redup melesat ke langit, menghubungkan jalur dunia di atas kota kekaisaran. Tiba-tiba pintu terbuka lebar dan muncul pola langit berbintang. Itu adalah jalur yang menghubungkan banyak dunia yang luas. Selama mereka yang memiliki kekuatan kuat dapat melakukan perjalanan ke alam semesta lain dan alam besar lainnya melalui jalur dunia ini, itu sangat mudah dan cepat. Mirip dengan event duel gelap seperti Central Imperial City, karena hadiahnya merupakan warisan dari Dewa Abadi, meski dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, masih ada orang-orang kuat dari dunia lain yang datang untuk berpartisipasi. Dengan terbukanya saluran dunia, para biksu dari bidang bintang dan alam semesta lain memang terus berdatangan melintasi ruang dan waktu. Ruang terbuka besar di kota kekaisaran sudah penuh sesak. Aturan pertarungan naga harimau ini sangat sederhana dan kasar, yaitu mengandalkan kekuatan dan tidak ada aturan yang tidak perlu. Semua orang ingin mendapatkan harta abadi,
tetapi mereka yang tidak memiliki kekuatan yang sesuai hanya dapat memikirkannya. Oleh karena itu, aturan pertarungan naga harimau adalah kompetisi ring, dan siapapun bisa menjadi yang pertama naik ke panggung dan menjadi master ring. Beku lain dapat naik ke panggung untuk menantang, tentu saja, untuk mencegah beku manapun dengan sengaja terlibat dalam adu roda. Orang terkuat baik di dalam maupun di luar kota telah secara khusus menyempurnakan dan menyiapkan ramuan langka, yang dapat membantu juara yang menjaga ring memulihkan semua mana dalam sekejap. Tentu saja, jika Anda ingin menjadi juara yang tak terkalahkan, Anda harus melalui banyak kesulitan dan menghadapi tantangan orang-orang kuat satu demi satu. Pertarungan naga harimau tidak terbatas pada hidup atau mati. Jika Anda mengalahkan penantang, Anda akan menjadi penantang baru. Central Imperial City adalah pusat dunia, jadi tidak ada segalanya kecuali kejeniusan. Mungkin kedatangan para jenius terbaik dari kawasan bintang lain di kota Kekaisaran Pusat bukanlah apa-apa. Saya jenius pertama di wilayah bintang Minglan, Qiu Tian, dan saya berharap semua rekan penganut Tao akan memberi saya nasihat. Saya akan terus melakukannya. Saat banyak biksu sedang berdiskusi, seorang biksu muda melompat ke atas panggung. Arena ini seluruhnya terbuat dari emas ilahi kaisar, yang langka di alam semesta. Logam ini sangat keras, dan senjata yang diciptakannya dikatakan mampu menahan serangan dari makhluk abadi sejati. Selain itu, terdapat formasi pelindung yang terukir di arena, yang memastikan semua jenius dari seluruh dunia dapat mengambil tindakan penuh. Wilayah bintang biru cerah adalah salah satu wilayah bintang terbesar di alam semesta, dan pernah ada orang kuat setingkat dewa abadi. Dan tahanan ini berasal dari Sekte Changyun, kekuatan paling kuat di wilayah bintang biru terang, dan dikenal sebagai orang nomor satu di biru terang. Meski usianya belum terlalu tua, namun tingkat kultivasinya sungguh mencengangkan, dan ia telah mencapai alam puncak menjadi dewa. Haha, di setiap pertarungan naga harimau, ada banyak jenis orang jenius, tapi hasilnya sama. Hahaha, ya, yang disebut jenius pertama dan kedua dari semua bidang bintang utama dan dunia besar ini bahkan tidak bisa lulus ujian di kota luar kota kekaisaran, apalagi para jenius muda yang menakutkan di dalam kota. Jangan katakan itu, semua orang hanya bersenang-senang dan menonton kesenangan. Qiu Tian, jenius pertama di wilayah bintang biru terang, tampil menonjol dan diejek oleh orang banyak. Tapi Qiu Tian tidak peduli. Dia berdiri di panggung tinggi dengan tangan di belakang punggung, dengan sedikit arogansi di ekspresinya. Bagaimanapun, Sekte Changyue dari wilayah bintang biru terang telah menghasilkan dewa abadi, dan warisannya yang mendalam dapat dilihat. Tantangan Wang Teng dari wilayah bintang mutiara. Saat dia sedang berbicara, seorang biksu muda lainnya bergegas maju. Nama orang ini adalah Wang Teng dan dia berasal dari Pearl Star Territory. Pemuda bernama Wang Teng ini sangat tegas, dia bahkan tidak menyapa dan langsung menyerang Qiu Tian. Dalam sekejap, mana melonjak di arena, semangat juang melonjak, dan berbagai keterampilan tempur brilian sangat mempesona. Namun dalam waktu singkat, Wang Teng langsung ditampar dari ring oleh Qiu Tian. Wang Teng tidak banyak bicara, dan kembali dengan marah, menghilang di antara kerumunan. Setelah dengan mudah mengalahkan Wang Teng, Qiu Tian menjadi lebih kuat. Dikabarkan bahwa Central Imperial City adalah pusat dunia, tempat berkumpulnya para jenius terbaik dari semua wilayah bintang utama dan dunia. Saya sudah lama berada di atas panggung, tetapi belum ada yang datang untuk menantang saya. Setelah Qiu Tian membuat banyak omong kosong dan dengan mudah mengalahkan Wang Teng, kepercayaan dirinya menjadi semakin luar biasa. Kata-kata Qiu Tian menimbulkan kemarahan publik, dan seketika beberapa biksu bergegas maju untuk menantangnya. Namun hasilnya sama dengan Wang Teng yang dengan mudah dikalahkan oleh Qiu Tian. Akibatnya, Qiu Tian menjadi semakin sombong. Sepertinya Central Imperial City tidak lebih dari ini. Qiu Tian berteriak keras. Alam Changming, Feng Yun Wuji. Pada saat ini, seorang pemuda kuat dari alam lain yang melewati jalur dunia berdiri. Pria ini memiliki rambut panjang tergerai dan mata tajam, dan namanya adalah Feng Yun Wuji. Bagus sekali, pada usia 15 tahun saya telah menaklukkan bidang bintang biru cerah tanpa satu pun kekalahan. Saya telah menaklukkan seluruh langit, kobaran api, dan menelan awan di semua bidang bintang utama tanpa pernah dikalahkan. Saya belum pernah bertarung melawan biksu dari alam lain, dan itu bagus. Qiu Tian tampak sangat bersemangat, dan ketika dia mengetahui bahwa Feng Yun Wuji berasal dari alam yang berbeda, dia bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Feng Yun Wuji tidak berkata apa-apa, dia mengepalkan tangannya dan bergegas menuju Qiu Tian dengan suara menusuk udara. Seluruh tubuh Qiu Tian dipenuhi dengan cahaya yang menyengat, dan dia dilindungi dengan kuat oleh cahaya ilahi. Retakan. Setelah serangan sengit Feng Yun Wuji, cahaya ilahi pelindung tubuh Qiu Tian benar-benar hancur. Ada dua, ya, mereka layak mendapatkan kekuatan penuhku. Qiu Tian tidak terkejut tapi sangat gembira, dan mulai membentuk segel dengan tangannya yang sangat percaya diri. Cahaya bintang di atas kota kekaisaran tiba-tiba melintasi ruang dan waktu dan menyatu ke arahnya. Di bawah naungan cahaya bintang, Qiu Tian benar-benar tampak seperti dewa perang. Ini adalah teknik bintang, teknik rahasia Sekte Changyue untuk menekan sekte tersebut, dan teknik yang ditinggalkan oleh dewa abadi yang dapat memobilisasi kekuatan bintang di langit untuk membunuh musuh. Bab 1769, Pertempuran Para Keajaiban.
Qiu Tian akhirnya mengambil tindakan dan membentuk segel dengan tangannya, menarik kekuatan bintang di langit untuk membunuh Feng Yun Wuji dalam satu gerakan. Teknik yang dilakukan oleh Feng Yun Wuji sangatlah istimewa, setidaknya teknik semacam ini belum pernah terlihat di jagat raya dunia ini. Tubuh fisik Feng Yun Wuji tampak sangat kuat, memancarkan cahaya biru yang kuat. Sinar cemerlang ini seperti berkah dari para dewa, dan mereka tidak takut dengan kekuatan bintang. Keduanya bertarung dan terjerat dalam sekejap, dan kecepatan mereka mencapai batas yang terlihat dengan mata telanjang. Para biksu di bawah alam transformasi tidak dapat lagi melihat gerakan kedua pria tersebut. Mereka hanya dapat merasakan bahwa ada dua bayangan yang mengalir pada cincin yang terbuat dari emas ilahi kaisar, dan mana yang kuat meledak. Qiu Tian memenuhi reputasinya sebagai orang nomor satu di wilayah bintang biru terang, dan teknik bintang layak menjadi keterampilan tingkat keabadian. Bintang-bintang di langit bersatu, membentuk niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah sebuah galaksi akan membunuh mereka secara langsung. Qiu Tian membentuk segel dengan tangannya, dan mana yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, menyemburkan cahaya bintang. Rekan Tao, jika kamu menyerah sekarang, itu masih terlambat. Qiu Tian sangat percaya diri, dan matanya menunjukkan kepastian kemenangan. Dia memandang Feng Yun Wuji dengan sedikit jijik dan berteriak, seni bintang adalah metode rahasia Dewa Abadi. Setelah digunakan, kamu pasti akan mati. Feng Yun Wuji tidak menunjukkan emosi atau rasa takut sama sekali. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Qiu Tian yang percaya diri, dan menjawab dengan dingin, keterampilan guru abadi belum tentu tak terkalahkan. Qiu Tian merasa diremehkan. Dewa abadi sudah menjadi makhluk tertinggi di seluruh langit dan dunia. Dia dapat membuka dunia dengan satu pikiran, berjalan melintasi dunia, dan mencapai alam besar manapun dengan satu pikiran. Feng Yun Wuji membenci metode rahasia guru abadi, yang membuat Qiu Tian yang sombong sangat tidak senang. Bagus sekali, karena kamu bertekad mencari kematian, aku akan membantumu. Qiu Tian mengambil tindakan bahkan saat dia berbicara. Bintang-bintang di seluruh langit bergoyang ke bawah, seperti air terjun Bima Sakti di 9 surga yang berkumpul menuju tubuhnya. Pada saat ini, momentum Qiu Tian meroket, menjadi sakral dan khusyuk. Cahaya bintang itu mengandung kekuatan alami alam semesta, yang tidak boleh diremehkan, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Cahaya bintang yang sangat besar membentuk tanda seukuran gunung, dan tanda ini seluruhnya dibangun dari kekuatan bintang. Segel besar itu melesat langsung ke arah Feng Yun Wuji, membentuk lautan mana yang luas. Serangan ini memang menakutkan, dan bahkan para biksu yang sebelumnya mengejek Qiu Tian memandangnya dengan curiga. Keempat tetua penegak hukum luar kota juga sedikit mengernyit, tetapi segera menjadi lega. Meskipun Qiu Tian luar biasa, mereka telah mengadakan pertarungan naga harimau yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Orang jenius macam apa dari bidang bintang lain dan dunia besar lainnya yang belum pernah kita lihat. Yang disebut jenius ini mungkin tak terkalahkan di dunia dan bidang bintangnya sendiri. Namun ketika Anda datang ke Central Imperial City, pusat dunia, tidak ada yang berarti. Belum lagi para jenius di dalam kota yang terendam terlalu dalam, bahkan dari segi sumber daya dan sistem pelatihannya, mereka jauh kalah dengan para jenius di luar kota di dalam kota cukup untuk mengalahkan mereka yang disebut jenius. Terlebih lagi, kompetisi naga harimau hanyalah hidangan pembuka, dan master sejati seringkali muncul di akhir. Duel gelap di arena gelap adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat sejati. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati ujian pertarungan naga harimau di luar kota, maka pada dasarnya kamu bahkan tidak bisa menyentuh ambang arena gelap. Para tetua dari 4 penjaga penegak hukum hanya menutup mata mereka. Sulit bagi mereka untuk tertarik pada apa yang disebut jenius ini. Di arena, suasana meledak saat Qiu Tian secara langsung menggunakan metode rahasia Xianzun, Star Art, untuk membunuh Feng Yun Wuji dalam satu gerakan. Feng Yun Wuji tidak tergesa-gesa dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, membentuk penghalang. Dalam sekejap, jimat besar yang diubah oleh kekuatan bintang-bintang terguncang, tanah berguncang, dan debu terangkat. Cahaya biru di tubuh Feng Yun Wuji bersinar dengan tampilan yang mempesona, yang sangat misterius. Cahaya biru itu seperti sungai yang bergelombang, membentang tanpa henti untuk beberapa saat, dihancurkan oleh jimat dan kemudian dengan cepat berkumpul, membentang tanpa henti. Qiu Tian sedikit terkejut, dia tidak menyangka Feng Yun Wuji, yang berasal dari alam besar lain, dapat memblokir ledakan Xingchen Jue. Namun, sebagai jenius nomor 1 di wilayah bintang biru terang, dan berasal dari kekuatan besar seperti Sekte Chang Yue yang telah melahirkan makhluk abadi sejati, dia secara alami memiliki keterampilan khusus. Bagus sekali, sepertinya aku meremehkanmu. Qiu Tian mendengus dingin, niat membunuh muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Qiu Tian tidak lagi setenang awalnya, mengancam untuk berhenti berbicara dan mencoba yang terbaik untuk memamerkan kemampuannya. Tapi dia benar-benar punya niat untuk membunuh, dan tangannya dengan cepat berubah menjadi segel ajaib. Mesin Qi yang misterius melaju menuju Qiu Tian, berkedip dengan kekuatan yang aneh. Terlihat dengan mata telanjang bahwa ada bintang purba di luar wilayah yang mengubah lintasannya dan ditarik ke sini. Bintang besar itu bersinar dengan cahaya bintang abadi, melewati kehampaan yang luas, dan langsung mengunci arena kota kekaisaran. Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan orang ini? Ini,
Apakah ini akan secara langsung menarik bintang prasejarah untuk membunuh lawannya? Ini menarik. Sepertinya orang ini tidak suka membual, tapi dia punya beberapa trik. Jika orang kuat di alam dewa transformasi mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, itu cukup untuk menghancurkan bintang besar. Namun jika langit dapat menarik bintang besar untuk membunuh musuh, cara ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para biksu di alam manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa jenius pertama dari wilayah bintang biru terang, Qian Tianzhen, akan benar-benar melakukannya. Tindakan ini menimbulkan sensasi, dan banyak biksu mulai berteriak. Bintang besar kehancuran besar, yang tertarik dengan seni bintang, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan kecemerlangan abadi, dan mengarah langsung ke Feng Yunwuji. Feng Yunwuji meraung marah pada saat ini, cahaya biru di sekujur tubuhnya melonjak, aura misterius muncul, dan sinar cahaya melindungi tubuhnya. Dia mengarahkan tangannya ke bintang-bintang kuno yang akan jatuh dan meledakkannya, mencoba menghancurkannya dengan kekuatan tirani. Namun yang jelas, ini agak sulit. Bintang besar itu jatuh dengan sangat cepat, dan dalam waktu singkat ia telah menembus ruang tak berujung dan mencapai langit di atas kota kekaisaran. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran tidak perlu khawatir sama sekali, karena bintang jatuh secara tidak sengaja akan melukai orang lain. Karena semua orang tahu betapa menakutkannya orang kuat yang tersembunyi di kota kekaisaran. Belum lagi makhluk abadi sejati yang langka, bahkan ada rumor bahwa makhluk abadi sejati pasti tersembunyi di kota kekaisaran pusat. Ledakan. Bumi berguncang, itu adalah tekanan dari bintang-bintang kuno. Pukulan tinju Feng Yunwuji tidak efektif, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan meraung dengan marah. Dia langsung menghadap bintang jatuh besar itu, lututnya perlahan-lahan menekuk, dan cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya, mencegah bintang itu jatuh sepenuhnya, membunuhnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qiu Tian percaya diri, dingin, dan sombong, dan cahaya bintang meledak di sekujur tubuhnya lagi, dan semua segel diledakkan ke arah Feng Yunwuji. Feng Yunwuji mengalami dampak yang sangat besar saat ini, dia berjuang untuk menopang bintang jatuh dengan kedua tangannya, dan tubuhnya menahan dampak kekuatan suci bintang tersebut. Kekalahan telah ditentukan, dan seperti yang diharapkan, saat tanah runtuh, salah satu dari 4 tetua penjaga penegak hukum mengambil tindakan tegas, dan menghancurkan bintang besar itu sepenuhnya dengan satu pukulan dari tangannya yang terangkat. Jika bintang besar dibiarkan jatuh pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa Feng Yunwuji telah dikalahkan, keempat penjaga penegak hukum mengambil tindakan untuk menghancurkan bintang-bintang. Bab 1770, Tuan Misterius. Feng Yunwuji sungguh luar biasa. Jenius yang tak tertandingi dari dunia lain ini begitu kuat sehingga dia bisa menangkap bintang dengan tangan kosong. Namun pada akhirnya dia tetap kalah, di tangan jenius terhebat di wilayah bintang biru. Feng Yunwuji dibuang oleh jimat yang diubah oleh kekuatan ilahi bintang-bintang. Hampir semua organ dalam tubuhnya hancur, dan jiwanya juga retak. Terlihat bahwa meskipun aturan pertarungan naga harimau ini sederhana dan siapapun dapat berpartisipasi, namun yang dapat memenangkan tawa terakhir pastilah salah satu karakternya. Menjadi Master Cincin tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi memegang cincin juga membutuhkan kekuatan. Anda harus menghadapi tantangan dari para jenius dari berbagai wilayah bintang dan dunia berbeda satu demi satu. Hidup dan mati adalah hal yang menentukan, dan terkadang Anda tidak hanya dikalahkan, tetapi Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Qiu Tian sombong dan sombong saat ini. Mengalahkan Wang Teng dan Feng Yunwuji satu demi satu, sepertinya dia telah menjadi orang pertama di dunia luas. Di antara penonton, beberapa biksu tidak tahan dengan arogansi dan sikap mendominasi Qiu Tian, dan beberapa orang datang untuk menantangnya satu demi satu. Tetapi meskipun kultivasi orang-orang ini tampaknya cukup bagus, mereka semua tersingkir oleh pukulan Qiu Tian. Meskipun tahanan ini sedikit sombong, dia memang kuat. Di antara kerumunan, Aiden, Luo Tianshan, dan Zuo Qiuyiren sudah masuk dan berkonsentrasi menyaksikan pertarungan naga harimau di atas ring. Aiden tidak berkata apa-apa, teknik bintang yang dikembangkan oleh Qiu Tian memang kuat, sebenarnya bisa menarik bintang-bintang di dunia kuno untuk membunuh musuh. Yang dia minati bukanlah pertarungan naga harimau dan duel gelap berikutnya, tapi jalur dunia yang menghubungkan dunia-dunia besar di Central Imperial City. Setelah beberapa pemahaman, jalur dunia ini dijaga oleh personel yang berdedikasi. Tanpa persetujuan dari 20% orang berkuasa di dalam dan di luar Zeng, tidak semua orang dapat meminjam jalur dunia untuk menyeberang. Berpikir bahwa si Qianyu mungkin telah dibawa ke dunia besar tertentu untuk menjalani cobaan bersama putra Dewa Taiyan, Aiden merasakan sakit di hatinya. Jika dia bisa menemukan bagian kedua dari rahasia besar ini, dia percaya bahwa dengan bakatnya, dia akan bisa masuk kembali ke wujud roh dalam waktu singkat belenggu tubuh manusia dan naik ke jalan abadi. Aiden, haruskah kita pergi dan mencobanya juga? Luo Fusen bertanya lagi. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk saat ini tidak perlu, mari kita tunggu dan lihat dulu. Namun, saat beberapa orang sedang berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga tanpa peringatan apapun. Aiden, Luo Tianshan, dan Zuo Qiuyiren semuanya terkejut. Anda harus tahu bahwa Zuo Qiuyi telah menjadi makhluk abadi dan merupakan orang yang kuat di tingkat keabadian. Fakta bahwa orang ini dapat muncul tanpa peringatan apapun sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya orang tersebut.
Tidak perlu gugup, abadi. Semua makhluk abadi sejati yang memasuki kota kekaisaran akan memiliki tempat khusus untuk menerimanya. Silakan lanjutkan. Orang yang datang jelas merupakan tiruan, dan dia sangat sopan. Sepertinya dia telah menemukan kekuatan Zuo Qiuyiren sejak lama. Zuo Qiuyiren tertegun sejenak, dan diam-diam menghela nafas bahwa akan lebih baik menjadi abadi. Setelah menjadi makhluk abadi sejati, dia tidak hanya dapat mencapai jangkauan terluar alam semesta dengan satu pikiran, tetapi dia juga dipuja oleh makhluk dari semua wilayah bintang dan dunia utama. Bahkan di Central Imperial City di Great Thousand World, dia masih diperlakukan dengan standar tinggi sebagai makhluk abadi sejati. Bolehkah aku membawa seseorang bersamaku? Zuo Qiuyi bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana makhluk abadi sejati tinggal, tidak ada orang kuat di alam manusia yang dapat tinggal, jika tidak, dia akan dihancurkan secara fisik dan mental. Baiklah. Zuo Qiuyiren menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu terima kasih atas kebaikan Anda, senior, saya tidak akan pergi. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tolong jangan mempersulit kami, yang abadi. Ini telah menjadi aturan kota kekaisaran pusat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak ditujukan pada satu orang, tetapi terhadap semua orang. Aturan ini dirumuskan bersama oleh orang-orang berkuasa di dalam kota dan di luar kota. Semua biksu yang datang ke kota kekaisaran pusat harus mematuhinya terlepas dari status atau kekuatan mereka. Aku tidak mau pergi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Zuo Qiuyiren tidak ingin meninggalkan Aiden, jadi dia menjadi sangat keras kepala. Dalam hal ini, jangan menyesalinya, abadi. Kata orang itu dengan tenang. Tampaknya Zuo Qiuyi tidak takut sama sekali karena dia benar-benar abadi. Sudahlah. Pada saat ini, Aiden menggelengkan kepalanya, mencoba membujuknya, dan berkata, Yiren, untuk saat ini, kamu harus pergi ke tempat di mana makhluk abadi sejati hidup dan jangan melanggar aturan kota kekaisaran pusat. Sebagai makhluk abadi sejati, Aiden mengetahuinya di dalam hatinya. Jika tidak ada batasan, cepat atau lambat seluruh alam semesta dan bahkan seluruh alam akan dihancurkan oleh kekuatan tempur tingkat keabadian yang sebenarnya. Terlebih lagi, alam kemanusiaan adalah alam kemanusiaan, dan alam keabadian adalah alam keabadian. Jika orang kuat di alam abadi diizinkan mengambil tindakan, semua biksu di alam manusia akan dibunuh. Apakah itu jiwa yang baru lahir atau dewa transformasi, itu sama saja bagi makhluk abadi yang kuat dan tidak ada artinya. Aturan kota kekaisaran pusat secara alami memiliki tujuannya masing-masing, jadi Aiden tidak menolaknya, melainkan membujuk orang-orang Zuo Qiuyi. Tapi aku ingin bersamamu dan saudari Fusen. Bagaimana Zuo Qiuyi bisa menjadi sombong seperti makhluk abadi? Dia benar-benar seperti wanita kecil yang bertingkah genit. Dahi Aiden menjadi garis hitam dan dia berkata, patuh. Zuo Qiuyiren cemberut, dan meskipun dia enggan, dia menghilang bersama pria itu. Saat ini, Qiu Tian masih mempertahankan rekor tak terkalahkan di atas ring. Dia dikalahkan oleh para jenius dari wilayah bintang lain dan alam besar lainnya yang menantangnya satu demi satu. Momentum Qiu Tian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah seluruh kota kekaisaran dan bahkan generasi muda di seluruh dunia telah diinjak-injak. Biksu lain dari wilayah bintang biru terang berteriak satu demi satu, dan bahkan secara kolektif meneriakkan nama Qiu Tian. Beberapa biksu dari sekte Chang Yue dengan belak-belakan berteriak bahwa Qiu Tian adalah dewa abadi berikutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Pada saat ini, seseorang dari kerumunan perlahan keluar. Kemanapun orang ini berjalan, para beku yang berkerumun tampak ketakutan, dan mereka memberi jalan, dan tidak ada yang berani melihat langsung ke orang tersebut. Saya melihat pria ini mengenakan mahkota emas dan jubah naga. Dia berjalan perlahan melewati kerumunan dan tiba di bagian bawah ring dengan tangan di belakang punggung. Katak di sumur wilayah bintang biru cerah, mengira dia tak terkalahkan setelah mengalahkan beberapa ikan lainnya. Pria itu berkata dengan tenang. Suaranya tidak keras, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Pernyataan ini bukan hanya penghinaan dan hinaan terhadap Qiu Tian, tetapi juga pengabaian terhadap sekte jenius yang sebelumnya berkuasa untuk menantang Qiu Tian dan gagal. Siapa yang berisik sekali? Bukankah orang ini terlalu sombong? Dia berani menyangkal semua generasi muda jenius di dunia hanya dengan satu kalimat. Set, kecilkan suaramu. Dia adalah Kaisar Nan, tentu saja dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Nandi. Mengapa Nandi muncul saat pertarungan naga harimau? Penonton sedikit bersemangat. Banyak orang memandang pemuda itu dengan kagum dan tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Para biksu di luar kota semuanya ingat dengan jelas betapa menakutkannya Kaisar Selatan. Bersambung.